Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan presentasikan hasil dari proyek yang kami buat, yaitu sensor pendeteksi suhu dan kelembapan menggunakan ESP32 dan sensor DHT22. Kelompok kami terdiri dari Muhammad Alfian Saki, Yudhistira Jaya, Muhammad Raihan, dan Arya Dwi Alfian. Pada materi ini, latar belakang akan dijelaskan oleh Muhammad Alfian Saki. Untuk latar belakangnya itu, saat ini kan perkembangan teknologi Internet of Things atau IoT itu membuat berbagai perangkat bisa saling terhubung dan bertukar data secara otomatis. Salah satu contoh penerapannya itu sistem pemantauan suhu dan kelembaban. Di proyek ini kita pakai sensor DHT22 karena punya akurasi yang tinggi. Terus mudah dipakai. Sensor ini juga dihubungin dengan microcontroller ESP32. Terus hasil pengukuran suhu dan kelembaban ditampilin langsung di layar LCD 16x2 melalui komunikasi I2C. Selain itu, penampilan data secara real time, sistem ini juga berpotensi dikembangin untuk berbagai aplikasi lain. Contohnya, pengendalian suhu ruangan, smart home, atau rumah pintar, sama sistem pertanian cerdas atau smart farming. Smart farming. Nah, kemudian yang kedua ada tujuan dan manfaat implementasi. Yang pertama, mengetahui gimana sih ngubungin sensor DHT22 sama microcontroller ESP32. Terus belajar cara nampilin data suhu sama kelembaban di LCD 16x2 pakai komunikasi I2C. Terus selanjutnya kita mengimplementasikan program pembacaan data sensor DHT22 pakai bahasa pemrograman Arduino. Terus selanjutnya pahamin proses kerja sistem monitoring suhu sama kelembaban secara real time pakai ESP32. Jadi dasar untuk pengembangan proyek IoT sederhana dalam sistem pemantauan lingkungan. Baik, terima kasih Muhammad Alfian Saki. Selanjutnya, komponen yang digunakan pada proyek ini itu akan dijelaskan oleh saya sendiri, Muhammad Rehan. Yang pertama, ISP32, di mana ISP32 ini digunakan sebagai microcontroller utama yang memiliki kemampuan Wi-Fi dan Bluetooth yang dapat digunakan untuk membaca sensor data dari DHT22 dan menampilkan hasilnya ke LCD. Selanjutnya, yang kedua itu sensor DHT, di mana sensor DHT ini digunakan untuk mengukur suhu dan kelembapan yang nantinya akan dikirimkan datanya kepada ISP32. Selanjutnya, kita menggunakan resistor 10K, di mana resistor ini berfungsi sebagai pull-up resistor antara pin data DHT22 dan VCC, dengan tujuan agar sinyal tetap stabil dan tidak terjadi floating saat tidak aktif. Yang keempat, kita menggunakan LCD I2C, di mana fungsinya adalah menampilkan hasil pembacaan suhu dan kelembapan yang telah diukur dari sensor DHT22. Yang kelima, ada breadboard dan juga kabel jumper, di mana breadboard ini digunakan untuk menyusun rangkaian tanpa harus menyusahkan kita untuk menyolder. Selanjutnya, kabel jumper digunakan untuk menghubungkan antara komponen VCC, ground, sinyal data, dan lain-lain. Selanjutnya, simulasi percobaan dan cara kerja dari alat ini akan dijelaskan oleh Yudhistira Jaya. Ya, untuk cara kerjanya, yang pertama itu koneksi YT22 ke SP32. Yang pertama VCC. VCC itu memiliki 3 pin. Pin yang pertama itu ke 3,3 volt SP32. Kemudian pin yang kedua itu nyambung ke pin 4. Kemudian resistor dihubungkan antara pin VCC dan data. Kemudian ground dimasukkan ke ground SP32. Kemudian koneksi LCD I2C ke SP32. LCD memiliki 3 pin juga, yaitu yang pin pertama ke 3,3 volt SP32,
ground SP32, kemudian SDA ke pin 21, SCL ke pin 22. Cara kerjanya itu saat SP32 dinyalakan, dia akan menginisialisasi sensor DHT2 dan LCD. Kemudian SP32 membaca data suhu yang sudah diambil oleh DHT22 secara berkala, misalnya setiap 2 detik. Data hasil pembacaan dikirim ke LCD. Itu sih yang dapat ditampilkan nanti oleh LCD, seperti suhu, titik 2, 24 derajat Celcius, kemudian lembab 40%. Nilai akan terus diperbarui selama simulasi berjalan. Kemudian nextnya ada program yang akan dibacakan oleh Arya Dualdi. Oke, di sini ada program bagian pertama itu ada library. Library yang digunakan itu library wire.h di mana untuk komunikasi I2C. Lalu ada liquid crystal digunakan untuk mengendalikan LCD berbasis antar muka I2C. Lalu ada DHT.h yaitu digunakan untuk membaca data dari sensor DHT. Lalu bagian selanjutnya yaitu pendefinisian pin dan tipe sensor. Yaitu ada hashtag define DHT pin 15 yaitu digunakan untuk menghubungkan ke pin GPIO 15 pada ESP32. Lalu ada hashtag define DHT type DHT22 yang digunakan untuk menentukan jenis sensor yang digunakan. Lalu bagian selanjutnya ada inisialisasi objek sensor dan LCD. Yang dimana ada DHT pin dan DHT type yang digunakan untuk membuat objek sensor DHT22 agar bisa digunakan untuk membaca suhu dan kelembapan. Lalu ada liquid crystal yang digunakan untuk membuat objek LCD dengan alamat I2C 0x27 ukuran 16 kolom kali 2 baris. Lalu kodingan selanjutnya ada fungsi setup yang dimana ada serial.begin yang digunakan untuk mengaktifkan komunikasi serial dengan baud rate 115-200 bps untuk debugging di serial monitor. Lalu ada DHT.begin yang digunakan untuk menginisialisasi sensor DHT22. Lalu ada LCD.init yang digunakan untuk menginisialisasi LCD agar siap digunakan. Lalu ada LCD.backlight yang digunakan untuk mengaktifkan lampu belakang LCD agar tampilan terlihat jelas. Lalu untuk codingan selanjutnya ada menampilkan teks awal pada LCD, di mana ada LCD.set cursor 0,0 yang digunakan untuk mengatur posisi kursor LCD di kolom ke 0 baris ke 0. Lalu ada LCD.print yang digunakan untuk menampilkan tulisan. Lalu ada delay 1500 yang digunakan untuk mendelay selama 1,5 detik agar tulisan dapat terbaca. Lalu ada LCD.clear yang digunakan untuk menghapus tampilan LCD untuk siap menampilkan data berikutnya. Lalu codingan selanjutnya ada bagian membaca data dari sensor DHT22 yang dimana ada plot DHT.red temperature yang digunakan untuk memperoleh sinyal suhu dari sensor DHT22 dalam derajat Celcius. Lalu ada DHT.red humidity yang digunakan untuk membaca nilai kelembapan udara dalam persentase. Lalu ada float yaitu bilangan desimal. Lalu bagian selanjutnya ada mengecek apakah pembacaan valid. Lalu bagian selanjutnya ada menampilkan suhu di barisan pertama LCD. Sama seperti sebelumnya, ada LCD.set cursor 0,0 yang digunakan untuk mengatur posisi kursor di baris pertama kolom ke-0. Lalu ada LCD.print yang berisi suhu yang digunakan untuk menampilkan teks yaitu suhu. Lalu ada LCD.print yang digunakan untuk menampilkan suhu selama dengan satu angka di belakang koma. Lalu ada LCD.print chart 223 yaitu untuk menampilkan simbol derajat
pada LCD, lalu ada LCD dot print C, yaitu untuk menambahkan huruf C pada simbol derajat. Lalu bagian selanjutnya ada menampilkan kelembapan di baris kedua LCD, yaitu ada sama seperti sebelumnya, eh printannya codingannya apa fungsinya untuk menampilkan apa yang ingin kita tampilkan. Lalu bagian terakhir ada delay 2000 yang dimana digunakan untuk memberi jeda 2 detik atau 2000 ms sebelum mengulang proses pembacaan sensor. Tujuannya agar LCD tidak berkedip terlalu cepat dan pembacaan lebih stabil. Ya, terima kasih Lalu Radul. kesimpulan akan dibacakan oleh teman saya. Ya, terima kasih Radul Alfian. Jadi kesimpulannya dibuatnya alat ini, di mana alat ini akan membantu untuk memantau sebuah suhu dan kelembapan secara real time, di mana ESP32 akan membaca data dari sensor dan menampilkannya di LCD sehingga memudahkan pengguna mengetahui kondisi lingkungan dengan cepat dan akurat. Sekian dari kelompok kami, hanya itu yang bisa saya sampaikan dan rekan-rekan saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.